Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rafli Syahidin bersama teman-teman saya Siti Nurul Aisyah, Aubreyza Azahra, Salsabila Audia Meka, Kalista Oktaviana, Sabito Mustajab Fituso, Nyimas Fanya Felicia, dan Sania Audia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas chapter 2 tentang Strategic Salesforce Management. Materi ini membahas bagaimana perusahaan mengelola dan menyusun strategi tenaga penjualan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam perusahaan, sales memiliki peran yang sangat penting. Sales adalah pihak yang langsung berhubungan dengan konsumen. Mereka bukan hanya menjual produk, tetapi juga mencari kebutuhan pelanggan dan menjaga citra perusahaan. Tanpa sales yang baik, produk sebagus apapun akan sulit terjual. Oleh karena itu, strategi dalam mengelola sales sangat diperlukan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang marketing system. Marketing system adalah sistem pemasaran yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Lingkungan eksternal meliputi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan, budaya masyarakat, dan peraturan pemerintah. Contohnya, jika ekonomi sedang menurun, maka daya beli masyarakat juga turun, sehingga strategi penjualan harus disesuaikan. Sedangkan lingkungan internal meliputi sumber daya manusia, keuangan, budaya perusahaan, dan manajemen. Jika perusahaan memiliki SDM yang kurang terlatih atau modal yang terbatas, maka kinerja sales juga akan terganggu. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami kedua lingkungan ini sebelum menentukan strategi penjualan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang marketing konsep. Jadi, untuk marketing konsep itu sendiri adalah sebuah konsep pemasaran yang menekankan bahwa perusahaan harus fokus pada kebutuhan dan kepuasan konsumen. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus membuat pelanggan merasa puas dan ingin kembali membeli. Seiring waktu, konsep pemasaran mengalami perkembangan. Dulu perusahaan banyak fokus menjual sebanyak-banyaknya, namun sekarang perusahaan lebih fokus untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Contohnya, perusahaan sekarang lebih memperhatikan ulasan pelanggan, pelayanan, dan kualitas produk. Hal ini bertujuan agar perusahaan bisa bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang relationship marketing. Relationship marketing adalah strategi pemasaran yang fokus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam konsep ini, perusahaan tidak hanya mengejar penjualan satu kali, tetapi ingin mempertahankan pelanggan dalam waktu lama. Relationship marketing berbeda dengan transaction selling. Transaction selling hanya fokus pada satu kali penjualan, sedangkan relationship marketing fokus pada loyalitas. Contohnya, pelanggan yang sering belanja di satu toko online karena merasa nyaman dan percaya. Dengan hubungan yang baik, pelanggan akan lebih setia dan tidak mudah pindah ke pesaing. Selanjutnya, saya akan membahas integrasi antara marketing, sales, dan produksi. Marketing bertugas melakukan promosi dan riset pasar. Sales bertugas menjual produk kepada konsumen. Produksi bertugas membuat produk. Ketiga bagian ini harus bekerja sama. Jika tidak, maka akan terjadi masalah. Contohnya, jika marketing mempromosikan produk tertentu tetapi produksi tidak siap, maka stok bisa habis. Atau jika sales menjual produk yang tidak sesuai dengan iklan, pelanggan akan kecewa. Oleh karena itu, kerjasama antar bagian sangat sangat penting agar strategi berjalan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategic planning. Strategic planning terdiri dari 3 bagian, yaitu objektif, strategis, dan taktik. Objektif adalah tujuan perusahaan, contohnya meningkatkan penjualan sebesar 20%. Strategi adalah cara besar untuk mencapai tujuan tersebut, contohnya meningkatkan promosi online. Taktik adalah langkah-langkah kecil, contohnya membuat diskon mingguan atau konten media sosial. Perencanaan ini dilakukan di tingkat perusahaan, marketing, dan sales force, agar semua bagian berjalan searah. Selanjutnya, saya akan membahas sales force strategy dan strategic trends.
Sales for Strategy adalah strategi yang digunakan oleh tim sales untuk menjual produk. Strategi ini meliputi penentuan target pasar, cara pendekatan ke pelanggan, penggunaan teknologi, dan pelayanan. Saat ini, terdapat beberapa tren penting seperti internet selling, multi-channel, dan digital marketing. Contohnya, perusahaan tidak hanya menjual lewat toko, tetapi juga lewat marketplace dan media sosial. Selain itu, perusahaan juga mulai memperhatikan tanggung jawab sosial atau CSR. Perusahaan harus mengikuti tren agar tetap kompetitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman saya bahas tadi. Jadi dari pembahasan chapter 2 dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan sales sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan harus memahami marketing system, membangun relationship marketing, melakukan perencanaan strategis, serta mengikuti perkembangan zaman. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan juga kepuasan pelanggan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.